Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Oke, video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana bagaimana melakukan improvement dalam suatu proses, suatu industri. Begitu pula dengan beberapa contoh ada Pokayoke, kemudian Genba, ada Genba Bechi, kemudian ada lagi yang lain. Ini salah satunya adalah metodologi sebutnya dengan FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Jadi Failure Mode Effect Analysis adalah salah satu tools, alat yang sering digunakan dalam praktek memperbaiki suatu performance bisnis dan merupakan teknik yang pertama diciptakan untuk menganalisa kesalahan pada sebuah proses. Ya, bagaimana caranya? Ini pertama dirumuskan tahun 1950. FMEA itu dia melibatkan sebanyak mungkin komponen subsistem untuk mengidentifikasi kesalahan, termasuk sebab dan efeknya ditimbulkan dalam sebuah proses. Dan ini digunakan oleh para profesional dalam pengembangan produk, sistem engineering dan manajemen operasional. Jadi ada tiga FMEA, yaitu adalah sistem FMEA, yaitu digunakan menganalisa keseluruhan sistem atau subsistem pada suatu penyusunan konsep di fase desain. Jadi pada saat kita mulai desain, itu kita sudah merancang dulu juga ini FMEA. Kemudian FMEA dalam sistem FMEA, kemudian desain FMEA itu digunakan untuk menganalisa rancangan produk sebelum dirilis. Jadi FMEA itu digunakan beberapa step sistem, step desain, sama step proses. Kalau proses ini jenis yang paling sering digunakan, yang digunakan dalam kasus-kasus yang paling mudah diterapkan dibanding dengan jenis yang lainnya. Ini kita akan membuat sebuah FMEA. Bagaimana FMEA itu? Jadi FMEA ini adalah sangat disarankan untuk membuat tabel. Jadi bentuknya kayak tabel. Kemudian kita tulis semua langkahnya. Langkah misalnya prosesnya ini, proses A, proses B, proses C, itu kita sebutkan dulu di kolom itu yang pertama ya. Baru kita buatkan daftar potensi kesalahan. Jadi setelah kita buatkan step proses itu, baru kita sampingnya kita akan bikin potensi kemungkinan kesalahan apa. Jadi analisa potensi semua kesalahan. Bisa terjadi kesalahan apa? Misalnya bagian pembuatan pintu itu ada kemungkinan apa yang akan terjadi kesalahan. Dalam pembuatan itu bisa terjadi kalau ngecatnya ada gelembung-gelembung, kemudian ada juga goresan, ada juga apa yang lain, ini kita bahas. Nah, itu yang sebagai pembahasan setiap potensi kesalahan itu ya. Kemudian buatlah daftar mengenai efek dari failure. Jadi efek kalau terjadi misalnya tadi bubble, gelembung dalam cat itu akibatnya apa? Misalnya terjadi ini jelek misalnya, terus kemudian kualitas jadi harganya turun dan sebagainya, ini akan membuat tidak sempurna sebuah produk itu misalnya. Dan buatlah daftar efek dari failure mode yang ada dalam daftar sebelumnya ya. Buatlah rating. Nah, setelah itu baru kita rating. Kira-kira rating ini dari angka resikonya adalah yang dari angka 1 sampai 10, pastikan rating tersebut untuk memasukkan kolom severity ya. Severity-nya ini merupakan efek. Jadi severity itu efek yang paling besar kalau terjadi misalnya tadi goresan, itu terjadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan efeknya misalnya tidak laku, kerugiannya berapa, kalau perlu bisa dihitung. Baru step itu kolom berikutnya adalah EQ atau identifikasi penyebab failure, sehingga menimbulkan efek ya. Buatlah rating seperti yang dilakukan pada efek di atas, yang paling rendah kemungkinan. Jadi kemungkinan artinya frekuensinya berapa sih kalau terjadi kesalahan itu, kemungkinan. Misalnya ini sering sekali gitu, itu kasih rating. Baru setelah itu identifikasi kontrol yang ada, mendeteksi isu-isu kesalahan yang ada. Misalnya itu tujuannya adalah deteksi. Jika ada SOP yang diterima, catatlah nomor SOP tersebut. Jadi
date ini merupakan hasil risk priority, jadi number. Jadi nilainya bisa saja dari 10 atau memiliki point severity 10, accurate 10, dan deteksi tidak terdeteksi, atau ini nilainya berapa. Jadi RPN-nya, nilai resikonya adalah 1000 misalnya. Ini contohnya, nanti kita akan bahas lagi. Dan sortir nilai RPN yang isu-isu yang paling kritikal. Baru dari tim tersebut akan melakukan tindakan spesifik untuk prioritas yang kita lakukan untuk membuat nilainya penyelesaikan terlebih dahulu tindakan. Baru kesalahan tersebut dilakukan rencana perbaikannya seperti apa. Ya. Dan kita lihat kan bahwa ini contoh, ini proses stepnya apa, kemudian potensi failure-nya, nilainya apa, potensi failure efeknya seperti apa, severity-nya atau tingkat efek terjadi kerugiannya berapa, kemudian occurrence control, jadi kemungkinan terjadinya suatu kesalahan itu seperti apa. Baru kita hitung RPN-nya, date-nya, sehingga baru kita yang harus dilakukan terlebih dahulu apa saja, aksi plan. Jadi ini yang paling priority-nya, baru kita action planning-nya apa untuk melaksanakan tersebut. Setelah itu baru kita hitung lagi setiap aksi yang diambil itu pasti ada resiko juga ke depan, ada resiko, kemungkinannya seperti apa, kita hitung lagi. Nah, ini contoh misalnya main pump, fungsinya untuk apa, kemudian itu ini berapa ininya, nomornya, kemudian failure mode-nya fail to operate, jadi gagal dalam mengoperasikan misalnya, terus kemudian tidak terbatasnya operation, lokalnya di mana, efek apa aja yang dilakukan, apa yang kita lakukan untuk terjadi apa saja efeknya, dan akhir dari efek itu apa. Baru severity-nya, severity ini ada ini, kemudian deteksinya, metodenya, post comparison previsionnya apa. Nah, ini contoh. Ini juga sama, ada contoh lagi, ada severity-nya, accurate-nya, terdetek berapa, baru kita rekomendasinya, ya, dan seterusnya. Ini lebih ini lagi, contoh-contohnya, ya, gitu ya. Oke, untuk tugas ke TQM 10 ini ada tugas personal, di mana tugas personal dikirim ke kuliah online 6untag@gmail.com. Buatlah VMEA di tempat kerja masing-masing atau lingkungan Anda sekarang. Oke, nanti kirim ke, jangan lupa tugas TQM 10, cantumkan ya tugas TQM 10, nama, NIM, dan kirim ke minggu depan. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya adalah mengenai suggestion system. Demikian mata kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.